Ini yang syukur tadi itu Ustadz. Iya. Apakah syukur itu kan udah diterangkan ya? Apa ya poinnya kita mengerjakan sesuruhan Allah dan menghentikan semua yang dilarang sama Allah. Apa begitu Ustadz? Yang disebut syukur itu gitu. Ya kalau kita misalnya mengerjakan perintah Allah gitu dan menghentikan semua larangannya. Apa begitu Ustaz? Ya boleh aja ya, tapi syukur itu mengelola nikmat Allah. Mm-mm. Ya, untuk apa saja yang Allah ridhoi pada waktu dan tempat yang tepat. Itu namanya syukur. Udah sekarang ya, eh, kita mensyukuri mata yang tak ternilai harganya. Jadi bagaimana cara mensyukurinya? Allahumma faqih fid din wa alim ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hudhal mursalin wal hamal malaikatul muqarrabin wal akhlaqal karimah wad darajatal aliyatar rafi'ah. Allahumma urzuqha rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan. Amin. Belajar yang benar. Jadi begitu ya. Mata, bagaimana kita kelola mata ini dalam rangka bersyukur? Ya, kita pakai mata ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi, supaya Allah ridho. Ya, di tempat yang tepat. Di mana tempatnya? Ya, tempat yang bersih. Baca Quran gitu, tempat yang bersih, jangan di kamar mandi. Ya, tuh. Pada waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat? Ya, ini waktunya memang tepat untuk mata baca ya. Untuk mata membaca tepat. Ya, waktu pagi, siang, sore. Ya, bukan sudah mata udah perih baca, jangan, itu nggak tepat waktunya. Ya. Jadi bersyukur itu hakikatnya mengelola nikmat Allah untuk apa saja yang Allah ridhoi. Itu namanya bersyukur. Tuh, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, amin, amin, amin. Ya lagi khutbah itu. Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah kenapa? Beliau mengatakan tadi Jibril mengatakan 3 hal, jadi saya amin 3 kali. Apa yang Jibril katakan? Jibril mengatakan, ya Muhammad, rughima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Rasul mengatakan amin. Apa itu artinya? Hai Muhammad, hina seorang yang namamu disebut di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Rasul mengatakan amin. Jadi kalau bersolawat mulia. Pak Ustadz, Disebut. maaf Pak Ustadz, barusan terputus. Apa ya Pak Ustadz? Halo, halo. Halo, tadi Pak Ustadz sempat terputus, saya tidak terdengar. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, kenapa amin 3 kali? Beliau mengatakan, tadi Jibril mengatakan 3 hal. Jadi saya aminkan 3 hal itu, amin, amin, amin. Yang pertama, Jibril mengatakan, ya Muhammad, rughima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Hai Muhammad, rugi, hina seorang yang namamu disebut di sisinya, terus tidak bersolawat kepadamu. Jadi kalau disebut nama Muhammad, Rasulullah, langsung kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atau Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Atau sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jangan Rasulullah SAW, salah, sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli alaihi. Begitu. Jadi orang kalau bersolawat akan memperoleh kemuliaan. Jadi nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
itu adalah modal kita untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kemuliaan. Tuh, maka beliau mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyratan. Siapa yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada pemimpin kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan kasih rahmat dia 10 kali lipatnya. Kita baca sholatnya sekali. Itu kita baca sholat sekali itu seperti kita berdoa 10 kali, ya Allah berikanlah rahmat yang agung untuk saya. Sekali saja sama dengan 10 kali. Bedanya kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan untuk kita 10 kali lipat. Ya, jadi dikelola sholawat itu. Satu ya. Tuh. Tapi nggak usah macam-macam, sholawat Jibril, sholat Nabi, ya sholatnya nggak usah macam-macam. Udah sholawat biasa aja. Ya, yang sederhana. Yang pendek aja tapi mantap. Yang kedua, rughima anfu rajulin adraka ramadhana fa kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Rugi, hina seorang yang menjumpai Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya belum diampuni. Rasul katakan amin. Jadi Ramadan itu harus dikelola untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang ketiga, rughima anfu rajulin adraka walidayhi indahu falam yudkhilahul jannata. Rugi, hina seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya ada di sisinya, tetapi keduanya tidak dapat atau tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW katakan amin. Tuh, jadi masih ada bapak, masih ada ibu, wah itu harus dikelola ya untuk dijadikan sebagai penyebab kita masuk surga. Itu namanya bersyukur. Ya, jadi mengelola nikmat Allah untuk memperoleh ridha Allah, itu yang disebut syukur. Ya, apa saja nikmat Allah ya banyaklah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah bisa dihitung, ya nggak bisa dihitung. Ya, nggak bisa dihitung. Begitu ya, itu namanya bersyukur. Begitu anak-anak sekalian. Jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas, Fabi. Alhamdulillah. Tadi saya mau nanya jadi nggak jadi deh. Udah lengkap. Syukran, Ustaz. Ustaz. Ini dari Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dulu, minta dulu Bu ya. Dari Pak Heri. Pak Heri apa Bu Heri ini? Enggak tahu saya nih, laki apa perempuan. Heri Muji. Ya. Perempuan ya? Pak Heri, Ustaz. Pak Heri. Suaminya Bu Muji. Muji. Kalau Muji ada laki juga kan? Pak Muji, Ibu Muji. Iya. Pak Ustaz, yang kami hormati, maaf saya mau tanya. Di masjid saya kalau sholat subuh, qomatnya cepat. Jadi saya sebelum ke masjid sholat sunnah subuhnya di rumah, khawatir tidak keburu. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh? Terima kasih. Boleh. Lebih baik biar di rumah. Jadi begini. Saya ini kayak Ustadz saja kalau ngomong ya. Aduh, maafin Ya, abang. Ustaz. Pura-pura. Soalnya sudah tua, nggak kayak dulu waktu masih muda. Masih tua kita, Ustaz.
Ustadz masih Masih muda, tua kita Ustadz. jamaahnya. Ustadz masih muda. Itu Rasul Kita Shallallahu masih Alaihi muda, Wasallam. jamaahnya yang sepuh-sepuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah itu seumuran saya. Jadi kalau mau tahu kapan Rasulullah hijrah, seumur berapa? Seumuran saya. 54-an. 54, 55. Seumur itu. Ya. 54. Rasul SAW. 54. Masih muda. Iya. Berarti usia Nabi. Ya. Mm-mm. Jadi begini. Sekarang Ustaz. Saya mau Yang beriman. menjawab canda ya. Mm-mm. Iya nih Pak Solihin. Iya Pak Solihin. Ya saya sudah baca itu tapi belum bisa jawab waktunya. Kata bapak saya itu, bapak saya kan humoris ya. Itu orang adzan itu nggak boleh keras-keras. Terus anaknya mengatakan, ya nggak boleh, bahasa sana nggak boleh seru-seru. Jadi kita kan orang adzan kan harus suaranya harus keras. Gitu. Ya, bapak saya mengatakan nggak boleh orang adzan keras-keras. Masa sih? Ya. Terus bapak saya bilang, masa orang adzan keras-keras? Dah ya. Itu guyon aja ya. Jadi begini. Kan pertanyaan bapak kan sholat sunnah subuhnya di rumah. Ya. Karena kalau tidak sholat subuh di rumah, sampai masjid sudah qomat, ya kan, nggak sempat. Ya memang sebaiknya kan sholat di rumah, ya. Sholat rawatib itu, sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Ya kecuali sholat duha. Sholat wajib di masjid. Ya kecuali sholat duha. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, afdhalus sholati fi buyutikum illal faraidah. Ya, sebaik-baik sholat itu di rumah kalian sendiri kecuali sholat wajib. Tuh, kenapa ulama-ulama mengatakan dan kecuali sholat duha? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha itu tidak di rumah. Sholat duha itu mesti di masjid. Ya, makanya Aisyah mengatakan saya tidak pernah lihat Rasulullah sholat duha. Ya di rumah, nah di masjid sholat duha lah Rasul. Ya, sholat duhanya di masjid. Nah sekarang banyak anak-anak muda pergi berangkat kerja itu mampir dulu di masjid untuk sholat duha. Udah banyak sekali sekarang anak-anak muda pergi kerja itu sengaja di tengah di tengah perjalanan ke kantor itu mampir di masjid sholat duha dulu barang 2 rakaat. Baca Al-Quran seayat 2 ayat ya tutup kerja lagi. Ya. Jadi memang sebaiknya sebelum masuk waktu kita sudah punya wudhu. Ya begitu masuk waktu, begitu azan kita langsung sholat sunnah di rumah. Baru kita pergi ke masjid. Kalau masih ada waktu tahiyat masjid dapat tambahan kita. Ya, masih ada waktu untuk sholat sunnah rawatib lagi, sholat sunnah rawatib. Misalnya sholat sunnah zuhur kan bisa 2 kan, bisa 4 rakaat sebelum, bisa rakaat setelah kan. Baru 2 rakaat ya di rumah, masih ada waktu nih 2 rakaat lagi, ya sholat lagi, ya begitu. Ya. Saya kira cukup jelas ya. Komat itu cepat ini di rumah. Silakan, ada lagi? Itu